taklim wa takrim yang mulia, guru kita bersama yaitu Tunku Sahfedi Cetrung. Beliau adalah ulama muda dan menantu daripada Ayah Cetrung sekaligus pengurus Tastafi Aceh, yang insyaallah alhamdulillah pada malam yang mulia ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Kaum muslimin, pengusit kaum sekalian, acara katanya untuk malamnya terbagi dua sesi. Sesi yang pertama, insyaallah guru kita akan menyampaikan materi beliau, dan selanjutnya sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Setelah beliau guru kita menyampaikan materinya, insyaallah ada sesi tanya jawab. Boleh bertanya, baik yang menyangkut dengan kajian ataupun materi yang disampaikan oleh beliau, dan boleh pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah nyono yang dulu tabak yang dulu kurang yang senantiasa dapat mempengaruhi seluruh aktivitas, seluruh tubuh gerakan jawareh kita oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaibiyah menafsirkan makna ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dipegang oleh beliau, bebena benda yang dicipta, bebena zat al-mawjudat yang kasimu ala sarasati aksamen. Dipegang oleh beliau, bebena yang mawjud terbagi lhe perkara. Yang pertama adalah mawjud muksirun la yata'asar. Yang kedua, mawjud muta'asirun la yuksiru. Dan yang ketiga adalah mawjud muta'asirun an ghairih wa muksirun fi ghairih. Mawjudnya adalah perkara umilun dan abu-abu yang dirahmati oleh Allah. Nasabah mawjud yang hanya dapat mempengaruhi benda lain dan dia tidak bisa dipengaruhi. Dia mempengaruhi pula dan ia tidak bisa dipengaruhi. Itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempengaruhi bebena makhluknya dan makhluknya tidak bisa mempengaruhi Allah. Kita nak ibadat han raya Allah, kita nak ibadat han Allah daripada posisinya. Kita Allah tidak bisa dipengaruhi. Yang kedua, zat muta'asirun la yusaru. Sebuah benda yang hanya menerima pengaruh saja benda tersebut dan ia tidak bisa mempengaruhi pula itulah yang dinamakan dengan jasad. Tubuh kitanya, ragawi kitanya, gerakan jarau, kaki, mata, ulai kitanya, nyo adalah benda yang hanya menerima perintah saja dan dia tidak bisa memerintahkan yang lain. Hial jasad. Yang kedua, muta'asirun an ghairih wa musirun fi ghairih. Ia menerima pengaruh daripada benda lain, dia menerima pengaruh daripada zat lain, dan pada sekali yang lain dia bisa mempengaruhi pada zat yang lain pula. Itulah yang dinamakan dengan ate. Ate kita yang merupakan sabah latifah rabbaniyah, sabah zat yang nisam oleh Allah dalam di antara dua dada kita, yang ia menerima pengaruh daripada Allah dan dia bisa mempengaruhi gerakan-gerakan tubuh kita. Maka dengan zikir dapat mendekatkan hati kita dengan Allah. Ketika hati kita menerima cahaya pancaran ilahi, maka hati kita tersebut dapat menyebar cahaya tersebut kepada seluruh jawareh-jawareh kita. Maka untuk menerima cahaya pancaran ilahi tersebut, langkahnya hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan tamratik, dengan semakin tegak tamratik, hati kita semakin tahu Allah, menerima pancaran cahaya ilahiyah. Ketika hatinya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya lah yang akan
beri pengaruh yang akan digerakkan bebina anggota tubuh kita digerak bebina anggota jawareh kita kepada taat kepada Allah. Maka ada urung yang senantiasa zikir, maka gerakan mereka senantiasa dalam taat kepada Allah. Tapi punya adanya hanya pernah berzikir kepada Allah, maka gerakan-gerakan urung yang ada yang lagian senantiasa jauh ni Allah, senantiasa berbuat dalam keburukan dan kejahilan dan kemaksiatan. Maka kuncinya apa? Untuk menenteramkan hatinya harus dengan zikir, tidak ada cara yang lain. Maka pegat oleh Abu Bidanyo di Samalanga, majlis zikir, sebuah tempat yang kamu zikir, muzikirnya buku untuk menenteramkan jiwa. Karena hatinya hanya pernah tetap, baru tetap hati apabila hatinya hidup makam yang paling tinggi. Senantiasa hatinya jelompat, waktu itu makam yang tinggi baru itu. Teman pajan itu hati makam yang tinggi ketika hatinya kata Allah. Tiba cara tak putar hati Allah dengan cara berzikir. Ketika hatinya kata Allah baru hatinya itma'anna, tetap tidak lagi. Waktu hatinya kata dong maka jiwa akan tentram. Kadun Allah dalam surah Radu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, berkata tubuh bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati-hati kita nyonyo senantiasa tentram, damai. Prinsipnya dirahmati Allah. Munyo ngan zikirnya hati kita tentram. Kiban teknik zikir, kiban zikir yang kita lakukan. Maka setiap selesai salat fardu kita nyong takun afdalu zikri falamannahu la ilaha illallah. Kemudian dengar seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Zikir na subhanallah, na walhamdulillah, na wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi di antara zikir tersebut yang paling jeroh adalah zikir la ilaha illallah. Namun terkadang-kadang lagi tanya tak dengar bacaan daripada zikir tersebut le yang mau la ilaha illallah. Hanaru. Apabila kita ingin tadalami daripada makna la ilaha illallahnya, paling tidak kita payah katamang dalam 7 boh fasal. Payah katamang kita payah tak kuasai kita 7 boh teknik. Yang pertama, prinsip untuk tak tu'oh baca la ilaha illallah, yang ketika tak baca la ilaha illallahnya tenang jiwa. Yang pertama adalah sudah tepu kiban cara bacanya. Pertama. Yang kedua, kita payah tepu kiban i'rab, tata bahasa. Yang kedua, kita tepu kiban makna la ilaha illallah. Dan yang kedua, kita tepu hukum bacaan la ilaha illallah. Dan yang kelima, kita tepu kelebihan bacaan la ilaha illallah. Keenam, kita tepu kaifiat baca la ilaha illallah. Dan yang ketujuh, kita tepu faedah yang hasil daripada baca la ilaha illallah. Apabila 7 macam yang kata tepu daripada kalimat la ilaha illallah, insyaallah la ilaha illallah yang kita ucapkan akan merasih dalam hati kita, akan menjadi hati-hati yang membaca ungkapan tersebut, hati-hati yang tenang, hati-hati yang tentram, hati-hati yang jauh daripada gundah gulana dan gelisah. Prinsipnya yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ni nak ya, lu tuan coba jelaskan 7 boh teknik daripada penguasaan la ilaha illallah. Kita dengar. Yang pertama, la ilaha illallah itu terdiri daripada kalimat la. La-nya adalah mad asli. Mad aslinya bacaannya 2 harakat. 2 harakatnya 2 kali ketukan.
dua taketuk, yang 2 harkat. Tetapi oleh para ulama membolehkan memanjangkan bacaan la itu menjadi 6 harkat, 6 kali ketukan, alih 6 harkat. Jadi awal-awal zikir katanya biasanya dan panjang la ilaha illallah dibolehkan. Walaupun dasar hukum di 2 harkat, tapi dibolehkan memanjangkan bacaan la 6 harkat. Lebih daripadanya tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada ungkapan ilaha. Dipegang oleh sahib kitab Dusuki Umum Barahim. Kebanyakan masyarakat yang awam itu menggantikan kalimat hamdah menjadi kalimat iya. Lekat masyarakat, lama bahasa masyarakat adalah hamdah yang nambah ilahanya menggantau kepada ya. Jadi kele ilaha tapi yalaha, sehingga ada dengar bahasa huruf tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena do tak makhraj, maka sering menggantau kalimat hamdah dengan kalimat ya. Maka mereka menggantau lagi itu mana akibatnya terjadi perubahan makna. Ilaha bermakna Tuhan. Kalau tak gantau ilahanya kepada ya laha, nyangka bermakna pengacau. Jadi hati-hati sekali Rusi Ilun waten dibacakan kalimat tersebut. Bek tajam-tajam, bek burang kam, baca-baca mendam. Asal dulu, karena mehanaroh tujuan dan yoga, tapi ternyata dia berada dalam kemusyrikan, kemurtadan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena waktu itu bermakna la ilaha illallah. Itu bermakna juga hana pengacau kecuali Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nyo kejadian kepadanya. Tapi kejadian yang pernah dialami oleh sahibul kitab Dusuki Asyah Ibrahim Munan bukan. Kebanyakan masyarakat yang awam dalam pelafalan kalimat ilaha sering digantikan kalimat hamdah dengan kalimat ya. Yang sering terjadi kesalahan lama adalah pada ungkapan illallah. Kalimat itu tasdid sebenarnya, tapi sering digantikan dengan tasdid. La ilaha illallah. Ulang kata-kata betul. Si makhraj roh bacaan sekala bagus si hanalin. Yang sering kejadian. Dan pada posisi terakhir adalah Allahu. Allahunya dia tak baca wakaf. Dia tawakaf, dia tawasal. Dia tawakaf. Berarti kan jelas la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi dia tawasal, dia tak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah misalnya dengan berbaris marfu', dia tak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan berbaris fathah. Ya hanya la ilaha illallahi yang hana i'rab. Jadi dia tak baca marfu', dia tak baca mansub, ya hanya tak baca kasrah. Mia kasrahnya kesalahan dalam i'rab, kesalahan dalam tata cara bahasa. Nyo yang pertama, babit daripada kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, yaitu i'rab. Nah, bagian kamu, nyo i'rab la ilaha illallah nyo sama-sama terpahami. La huruf huruf nafi, ilaha isim, khabar tiba, khabar tiga gua, mawjudun, illa ada istisna, Allah mustasna. Yang i'rab. Kemudian perkara yang kedua adalah makna. Makna la ilaha illallah yang tak kena gitu sabinya. Oleh sahib kita Dusuki pegang makna daripada la ilaha illallahnya na 50 makna. Buah makna salah, sebuah makna yang betul. Makanya perlu kita jelaskan agar berulah makna salah itu. Jadi buah makna salah, sebuah makna yang betul. Makna yang pertama, ilaha diartikan sebagai sebagian Tuhan, Allah diartikan sebagai sebagian Tuhan. Juz'i.
Yang kedua, ilaha diartikan seluruh Tuhan dan Allah diartikan seluruh Tuhan, kulli. Yang ketiga, ilaha diartikan sebagian Tuhan, Allah diartikan seluruh Tuhan, juz'i kulli. Yang keempat, ilaha diartikan kulli, seluruh Tuhan, Allah diartikan juz'i sebagian Tuhan. Namun seluruh Tuhan yang pertama diartikan mutlak ma'bud, bermakna mutlak ma'bud. Makna mutlak ma'bud adalah umum yang tak sembah. Ini juga makna yang salah. Yang terakhir adalah dengan ilaha diartikan dengan al-ma'bud bil haqq. Al-ma'bud bil haqq. Jadi waktu kamu mana hana jenis sesembahan yang sebetul-betul sembah melainkan Allah. Itulah makna yang kelima, makna yang betul. Kuat buah makna itu makna yang salah. Dengan ibarat yang lain, la ma'buda bihaqqin illallah adalah muftakiran kullu ma'adah ilaihi wa mustaghnin an kulli ma siwa. Itulah makna la ilaha illallah. Bebena makhluk perle ke Allah dan Allah hana perle kepada makhluk. Mustaghnin an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma siwa ilaihi. Tamasara menyalih kita yang digampung sering tak sebut dengan sifat istirna dan sifat iftikar. Kan tu hafal dia. Sifat istirna. Sifat istirna dan sifat iftikar itulah yang hakikat daripada makna la ilaha illallah. Untuk menghasilkan makna la ilaha illallahnya, kita harus tak kuasai sidah bawah sifat iaitu adalah sifat istirna dan si kurung bawah sifat iaitu adalah sifat iftikar. Totalnya 20 bawah sifat yang wajib kita pahami, yang wajib kita ngurunau. Maka apakah kita bak balai pengajian, bak anak cucut tak pernah sifat 20-nya. Karena dengan sifat 20-nya dapat satu buah kiban makna la ilaha illallah. Kiban makna Allah yang sebenarnya. Dengan sifat istirna dan sifat iftikar. Sifat istirna nasi belah apa? Mungkin kata Rafal kita mandu. Datang yang pertama, rujud, idam, baka, mukhalafatul hadith, qiyamuhu binafsih, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, kadir, alimon, samion, basirun. Untuk kalimon, tidak apa. Yang sifat istirna. Sedangkan selebih daripada itu adalah bagian daripada sifat iftikar. Sifat iftikar adalah wahdaniyah, hayah, kudrah, iradah, hayyun, kadirun, muridun. Dan sekurang sifat yang termasuk dalam bagian sifat iftikar. Rincian yang dirahmati oleh Allah. Ini perkara yang betul. Perkara yang kelima yang perlu terdekur daripada kalimat la ilaha illallah yang takut uro dan malam adalah hukum bacaan. Hukum bacaan daripada kalimat la ilaha illallah na dua boh macam. Bagi untuk payah diungkapkan gitu. Karena bacaan la ilaha illallahnya menurut tingkatan wudu, menurut tingkatan ukuran kata baca umilun dan musyirunnya dalam Allah. Ini bagi kita nya wudu awam kalau ibadah habis itu nya minimal penajuh tubuh singro serta guna penajuh tubuh. Sebagaimana tubuh perlu kepada makanan uro dan malam, tak pertama makanan dan minuman, maka tubuh hati kita juga perlu kepada makanan. Makanan itu ungkapan bacaan la ilaha illallah minimal sirah sertoga. Bagi level yang lebih tinggi long ungkapan sirah hertoga. Di atas levelnya long sirah dartoga. Dan di atas levelnya long adalah setiap hentakan nafas dan tarikan nafas itu dibarengi dengan kalimat la ilaha illallah.
seperti wali-wali Allah, seperti ahli ma'rifah, nya tiga punya nafas, tiga dari nafas selalu dalam ungkapan la ilaha illallah. Part yang ngedam, part yang ngedua, part yang nijak, part yang hana tua daripada ungkapan la ilaha illallah. Yang bagi orang yang sudah mendapat derajat waliullah. Tapi bagi kaya yang mudah-mudah awam-awamnya, mudah-mudahnya, itu usaha minimal satu gobek luput ungkapan la ilaha illallah. Udah silon yang dirahmati Allah, yang duklik hukum bacaan. Yang kelima adalah kelebihan membaca la ilaha illallah. Kelebihannya apa? La ilaha illallahnya pegang dalam hadis. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallahnya adalah kunci surga. Kena kamu surga, apa yang nak kunci? Kuncinya la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain disebutkan, lakinu mautakum la ilaha illallah dakhalal jannah. Gata putalkin mayat-mayat gata dengan ungkapan la ilaha illallah, pasti mayat tersebut masuk surga. Maka menyatakan dalam sisi hukum fikah, mautakumnya na yang bermakna urang yang kena mati. Nah yang bermakna mautakumnya urang yang kena mati, yang kena dana. Imam Syafi'i mengartikan mautakum itu urang yang kena mati, man hadaral maut, urang yang kena mati. Maka sunat tak talqin urang yang kena mati dengan ungkapan la ilaha illallah. Tasah bak punyung dengan nada la ilaha illallah. Sedangkan Imam Malik menyunahkan bacaan talqin itu sesudah hati. Lihat tak kubu, lihat tak tanam mayat, hinan baru dakun, baru tak purno, tak talqin. Tak baca talqin kepada mayat. Nyai Imam Malik. Kitanya manua tak mamai. Malik tak mamai, Syafi'i tak mamai. Artinya urang yang kena mati tak talqin la ilaha illallah, mayat yang kali meninggal juga tak talqin dengan ungkapan la ilaha illallah. Dengan amai kedua